Sedikit aja Bang Hotman. Jangan. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Ada suasana baru yang semuanya bisa berjalan dengan normal, sehingga tidak ada kekhawatiran. Memang banyak informasi yang berkembang di luaran bahwa Hotman ada bodyguardnya, Rasman ada bodyguardnya, sehingga kalau terjadi gesekan, maka kita khawatir akan ada chaos. Tapi yang pasti dari saya itu tidak melakukan apa-apa, dan praktis hari ini itu hanya ada 5 orang. Tim hukum tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan, tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak Bapak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan gitu ya. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak diambil. Dia hilang fokus, sehingga ditanya pun kadang-kadang udah nggak mampu. Jadi ya kita berharap saudara Hotman bisa sehat. Pemirsa Intens Investigasi, geger setelah drama persidangan yang diwarnai adu mulut panas beberapa waktu lalu, kini babak baru akan segera dimulai. Rasman yang sebelumnya lantang bak singa mengaum, sebelumnya atau sehari sebelum jalannya persidangan hari ini, mengaku akan menunjukkan sikap berbeda. Ia mengaku juga akan patuh dan tunduk saat jalannya persidangan hari ini. Tapi benarkah demikian? Apakah ini langkah untuk menyusun strategi baru? Ataukah ini tanda bahwa ia mulai goyah di hadapan hukum? Satu hal yang pasti, pertarungan ini belum berakhir. Lalu, apa pula sebenarnya yang terjadi di balik layar? Mengapa Rasman kini bertindak lebih memendam? Benarkah ini juga merupakan strategi Rasman dalam menghadapi Hotman Paris di medan peradilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, sidang yang sebelumnya berlangsung panas dan penuh drama antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution kembali digelar. Persidangan yang bukan hanya soal hukum, tetapi juga pertarungan harga diri, gengsi, dan nama besar. Seperti diketahui, semua bermula dari tuduhan yang mengejutkan dunia hukum dan dunia hiburan tanah air, di mana Iklim Hakim, ex-aspri Hotman Paris, menuding adanya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Meminta perlindungan hukum kepada Rasman Nasution, sosok yang dikenal vokal dan berani melawan lewat argumentasi hukumnya. Namun alih-alih menempuh jalur hukum dengan damai, konflik justru semakin panas. Hotman balik melawan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Rasman dianggap telah menyebarkan tuduhan yang merugikan nama baiknya, dan kini semua sedang diadili di ruang sidang. Dalam pernyataannya, sebelumnya atau sehari sebelumnya jalannya persidangan, Rasman pun menegaskan bahwa ia siap menjalani persidangan dengan kepala tegak. Bahkan ia menegaskan akan tetap patuh dan taat pada proses persidangan. Rasman pun melanjutkan baik dirinya maupun Hotman Paris maupun sama-sama mengklaim memiliki bukti kuat yang akan memperkuat argumentasi mereka di persidangan. Maka dari itu, Rasman pun siap menghadapi persidangan ini. Nah, jadi kalau saya untuk besok itu rasanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan saya sudah minta seluruh tim hukum saya, kami nanti malam akan rapat tim seperti biasa, besok akan sidang, kami malamnya briefing
Dan seluruh tim hukum saya sudah minta agar patuh dan taat pada proses persidangan, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif, dan kami berharap demi transparansi dan keadilan, azas keterbukaan, kami berharap agar sidang itu tetap terbuka dan diliput oleh media supaya terungkap apa yang sesungguhnya gitu kan. Nah, saya kira Hotman kan bilang dia sudah punya bukti tentang saya gitu ya. Klimakin juga kemarin cuak-cuak juga gitu ya, katanya saya ini. Nah, saya juga punya bukti gitu kan. Seperti dikatakan Rasman Nasution sebelumnya atau jelang persidangan yang digelar hari ini, perseteruan antara dirinya dengan Hotman Paris agaknya akan sedikit mereda. Sempat angkat bicara dan mengaku akan patuh dan tunduk dan patuh saat jalannya persidangan hari ini. Meski begitu, Rasman kembali angkat bicara dan menegaskan bahwa jika kebenaran material tak bisa ditemukan di pengadilan, maka putusan yang dihasilkan akan menjadi bencana hukum yang bisa mencoreng wajah keadilan di negeri ini. Tak hanya itu, ia juga menyinggung status dirinya dan Firdaus Oiwobo yang kini tengah menghadapi pembekuan surat berita acara sumpah mereka yang telah dibekukan. Sebuah pukulan telak yang membuat eksistensi mereka sebagai praktisi hukum terancam. Namun Rasman tetap yakin bahwa Mahkamah Agung dan seluruh institusi peradilan akan memahami posisi mereka. Di tengah gempuran isu dan tekanan publik, Rasman pun kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah musuh negara, juga bahkan mengurai definisi musuh negara menurutnya. Lalu bagaimana dengan kasus yang menjeratnya? Rasman pun menganalogikan persoalan ini dengan kisah sawah yang digarap tetangga. Ia menuding ada ketidakkonsistenan dalam pernyataan pihak-pihak yang menuduhnya. Lebih jauh, Rasman pun menyoroti pembuktian dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan. Baginya, dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta konkret, bukan sekedar kesaksian sepihak. Jadi sekarang pembuktian itu kan ada ranahnya di pengadilan. Kalau di pengadilan itu tidak bisa dicari kebenaran material, nanti putusannya akan bisa menimbulkan penerapan hukum yang keliru atau yang disebut dengan mastery of justice. Nah, saya kira itu. Adapun tentang saya dan berita acara sumpah dengan Firdaus, kita sudah menyampaikan permohonan maaf lisan dan tertulis. Dan saya percaya bahwa Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian PT Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon akan memahami. Dan saya sudah bilang juga tadi malam di iNews Rakyat Bersuara, saya sampaikan, saya ini, Rasman ini bukan musuh negara. Apa yang disebut dengan musuh negara? Satu, menyebar ajaran yang menyimpang dari Pancasila 45. Ajaran apa? Komunis misalnya. Saya bukan. Apalagi musuh negara, gembong narkoba. Ini musuh negara. Koruptor musuh negara. Terus apa lagi? Pembunuh yang sampai mutilasi, pembunuh berat. Itu musuh negara. Saya, urusan yang saya sebut dengan sepetak sawah digarap oleh tetangga. Itu istilah kami. Nah, pertama si pemilik sawah ini bilang, sawahku digarap. Terus yang menggarap bilang, saya nggak pernah, saya nggak tahu itu. Dia aja tuh ingin dilirik garap apa sawahnya. Belakangan dia bilang, iya kami sudah saling garap kok. Terus kau kenapa? Lah, kalau kalian sudah saling garap-garapan, kenapa dibawa ke saya gitu? Nah, saya hanya mau tanya, benar tidak Anda memberitahu ke saya bahwa sawah Anda digarap? Karena kata yang sana, dia tidak melakukannya. Belakangan bilang digarap. Yang saya mau tanya. Nah, kalau fakta terbukti nyata apa yang saya katakan, artinya perbuatan itu ada. Kalau perbuatan itu ada, tidak ada tindak pidana. Di mana pencemarannya?
Itulah yang kita kejar. Nah, membuktikan bahwa ada dugaan pelecehan seksual misalnya, itu kan harus dengan fakta, di luar kesaksian. Saksi itu sudah saya sebutkan. Ada silent evidence, ada speak evidence, atau direct evidence, atau indirect evidence. Itu dua mungkin itu. Nah, kita mengumpulkan dari keterangan saksi, nanti dari Kementerian PPA akan saya minta. Yang kedua dari segi silent evidence, bukti dokumen. Ada surat kuasa. Siapa yang membuat surat kuasa? Siapa saksi dia tanda tangan? Bahkan saudara Faris Donggowi, kuasa hukum setelah saya, sudah diperiksa di Polda Metro. Laporan saya terhadap si Iklim Hakim. Di situ saudara Faris mengatakan bahwa benar yang dicabut kuasa itu adalah dari konter hukum saya. Jadi inilah yang menimbulkan kekisruhan sehingga saya dianggap turut serta. 55 pasal 55 ayat 1 ke 1. Saya dianggap turut serta melakukan pencemaran. Sedangkan dalam undang-undang advokat diatur ya, advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16, pasal 18 itu semua mengatur tentang hak imunitas. Kemudian seorang pengacara tidak identik dengan klien. Nah, dari konteks ini saya memang harus bebas dari kasus itu. Tidak boleh tidak bebas, saya harus bebas. Karena saya harus bebas, maka saya berjuang. Nah, ketika itu dibatasi oleh hakim, itulah muncul komplain. Nah, itu begitu. Sementara itu bukan hanya Rasman Arief Nasution yang bakal jadi sorotan dalam persidangan sengit yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis ini. Firdaus Oiwobo, mantan kuasa hukum Rasman, siap hadir. Dan bukan sekedar sebagai penonton, Firdaus datang dengan misi besar membongkar kejanggalan hukum yang menjeratnya. Juga menegaskan pembekuan dirinya sebagai advokat adalah cacat formil. Dan ia tidak akan tinggal diam membiarkan ketidakadilan ini menjadi jurisprudensi kelam bagi dunia hukum Indonesia. Dengan nada penuh amarah ia menyebut bahwa jika cacat ini dilegalkan, maka keadilan di negeri ini akan ternoda. Firdaus masih dalam pernyataannya juga melontarkan serangan tajam ke arah Hotman Paris, menuding bahwa sang pengacara kondang telah memfitnahnya dan menyebarkan narasi sesat bahwa dirinya tak boleh lagi bersidang. Firdaus membantah hal tersebut. Bahkan ia menyebut pernyataan Hotman yang pernah mengatakan bahwa ia harus dilempar keluar dari ruang sidang cukup menyakiti hatinya sebagai praktisi hukum. Ya gue sih pasti hadir, karena kan gue bilang pemberhentian gue sebagai advokat ini kan juga cacat formil. Gue nggak mau hal yang cacat itu dilegalkan oleh Mahkamah Agung sehingga nanti akhirnya menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia ini ke depan. Makanya agar tidak buruk, mari kita benahi semuanya. Pembekuan gue itu wajib dianulir karena ini akan menjadi kacamata hitam bagi penegakan hukum di Indonesia. Akan menjadi jurisprudensi apabila ini dilegalkan. Nah, sebelah dari sini, udahlah dewasa aja, ya kan. Kalau kita nyari kesalahan-kesalahan orang dalam nih, semua orang nggak ada yang nggak punya kesalahan. Dalam nih semuanya nih, gitu loh. Karena negara yang penuh dengan fitnah ini, ya kalau kita jalanin terus-menerus seperti ini, akhirnya tradisi fitnah itu jadi legal. Sesuatu kejahatan apabila diungkapkan di media terus-menerus tanpa ada bantahan, itu akan menjadi kebenaran, seakan-akan benar. Sama seperti Hotman Paris saat ini, dia bicara di media sosial bahwa gue nggak boleh sidang lagi, nggak boleh masuk ruang sidang. Kalau gue masuk ruang sidang, wajib polisi menghadang dan melempar gue dari sidang. Itu kan bahasa-bahasa seorang pengacara yang melanggar kode etik, gitu loh. Dasarnya apa gue dilempar? Emangnya gue maling? Gue penegak hukum juga, sejajar dengan polisi, gitu loh. Ada mekanismenya untuk mengeluarkan gue dari sidang, ada tata caranya, gitu loh. Jadi artinya nggak usah sembarang ngomong. Buktinya kemarin tanggal 18 gue sidang, nyantai aja gue belain klien gue, beredar kok di media sosial. Gue sidang membela hak-hak klien gue, ada 18 klien gue pengen bela, 18 sampai 20 gue bela semua, gitu loh. Dan persidangan itu jalan-jalan aja udah 4 bulan. Yang gue buat menteri lagi 2, gitu loh. 1 gubernur, menteri, dan wali kota.
Ya, pertarungan panas antara Hotman Paris, Rasman Arif Nasution, dan Firdaus Oiwobo semakin liar tak terkendali. Kali ini Firdaus juga melempar bom retorika yang bisa membuat publik terbelalak. Menuding bahwa Hotman Paris telah gagal menumbangkan dirinya dan Rasman, Firdaus juga menuding bahwa laporan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menurutnya diduga kuat hasil hasutan Hotman. Tak lebih dari sekedar upaya sia-sia untuk menjebloskan dirinya dan Rasman ke balik jeruji besi. Serangan Firdaus makin tajam. Ia menyindir Hotman Paris yang selama ini diklaim sebagai godfather dunia hukum, tapi justru berperilaku seperti pengacara yang kehilangan kendali. Firdaus juga menyebut bahwa Hotman tak lebih dari seorang pengacara yang sedang dikerjai oleh kegoblokannya sendiri. Ia menertawakan langkah-langkah hukum Hotman yang menurutnya justru semakin menjerumuskan dirinya sendiri. Jadi janganlah isu-isu itu dilontarkan, ya kan? Pengacara tidak laku. Hei, pengacara tidak laku, jangan ambil dia. Dia itu nggak usah ngomong jangan ambil dia, si Hotman itu. Lu bisa nggak lawan si Firdaus? Sampai sekarang aja lu gagal menjarain Rasman. Sampai saiki. Gitu loh. Udah kasus seheboh ini aja, dengan berbagai cara dia laporin lagi tuh. Dia hasut itu ya. Orang Mahkamah Agung untuk melaporkan ya Pengadilan Tinggi misalnya. Pengadilan Tinggi dengan video-video dia hasut ya kan. Akhirnya dilaporin. Kita di penjara nggak? Kan belum, diperiksa juga belum, duduk ngomong, wah ini calon tersangka. Ya calon tersangka, calon terdakwa enggak kan gitu. Setelah calon terdakwa di penjara enggak? Kan nggak bisa di penjara. Walaupun dia punya duit, misalnya untuk membayar misalnya. Nggak bisa, orang udah cerdas. Paling uang itu dia, ya udah sini Hotman uang kamu. Saya terima kamu ya laporannya. Ya paling buat makan-makan. Di jalan juga kagak laporannya gitu kan, dia dikerjain nih. Dikerjain oleh kegoblokan dia sendiri gitu. Jadi kegoblokan Hotman ini dikerjain oleh kegoblokan sendiri, ketololan dia gitu. Jadi dia makin dalam tololnya gitu, makin terlihat tolol gitu. Contoh ya kan, halo Pak Menteri, tolong ini Mahkamah Agung, tolong ini Firdaus yang merasman. Ngapain ke pengacara sekelas dia itu teriak-teriak? Harusnya dia tuh diam, jadi good father bener, santai. Adik-adiknya lagi ribut begini dia tenangin. Ya kan, mari kita jalan ke persidangan saja. Kalau udah lapor kan lebih bijak dia. Jangan kita ini dianggap musuh. Makin dalam ketololannya makin muncul gitu. Gitu loh maksud gue. Jadi dia tuh nggak bisa jadi good father yang dibilang dia good father apa? Good father itu nggak ada yang muncul. Good father itu banyak di Indonesia ini. Nggak ada yang keluar kayak dia di media sosial. Ya, perang urat syaraf 2 semakin gila. Pernyataan panas dari Firdaus dan Rasman membuat situasi semakin memanas. Akankah persidangan nanti akan berubah menjadi ajang saling serang yang lebih brutal? Yang pasti sebelumnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan Polres Metro Jakarta Utara, juga mengungkapkan ada kata-kata yang membuat perhatian penyidik tertuju kepada pelaporan tersebut. Lantas, seperti apa keterangan Hotman Paris di hadapan penyidik? Drama hukum antara Rasman Nasution dan Hotman Paris kembali berlanjut. Pasalnya, buntut dari kekisruhan yang terjadi di ruang sidang beberapa waktu lalu membuat Ketua Pengadilan Jakarta Utara secara resmi melaporkan Rasman dan Firdaus Oiwobo ke Mabes Polri. Dari perkembangan laporan ini, sebelumnya Hotman Paris pun memenuhi panggilan dari Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Dalam kesempatan itu juga menyebut 4 nama yang dilaporkan pasal 207, 217, dan 335 KUHP tersebut. Membuat perhatian penyidik karena terdapat kata-kata penghinaan yang dilontarkan kepada majelis hakim dan pengadilan, bahkan disiarkan secara live. Dan menurut Hotman Paris, tindakan yang dilakukan Rasman pertama di dalam sejarah peradilan Indonesia, yang di mana di depan meja hakim, Rasman berani mengatakan kata-kata koruptor.
BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang dilaporkan adalah pasal 207, 217, dan 335 KUHP pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1, Rasman Nasution, 2, Firdaus, 3, yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live. Disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir. Termasuk kata-kata koruptor, tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Neti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Selain itu, dalam pernyataannya, Hotman mengungkap 3 malapetaka besar yang diyakininya akan menjadi akhir bagi kedua pengacara kontroversial tersebut. Malapetaka pertama, Hotman menegaskan bahwa laporan hukum terhadap Rasman kini telah membawanya ke status terdakwa. Lebih lanjut, menurut Hotman Paris, bila tidak ditahan, maka wibawa hakim dan pengadilan sangat runtuh. Saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor, dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUHP pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Setali 3 uang dengan pernyataan Hotman, hari ini juga menjadi momen besar bagi Rasman karena dalam persidangan ia akan didampingi oleh perwakilan dari organisasinya. Lantas, apa alasan Peradi Bersatu ikut turun tangan langsung? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Drama hukum yang melibatkan Rasman Arif Nasution, Hotman Paris, dan Firdaus Oiwobo makin panas. Kali ini giliran Boy Kanu, Ketua Peradi Bersatu, yang angkat suara dan memberi peringatan keras kepada Rasman. Merupakan ketua organisasi kepengacaraan tempat Hotman bernaung, ia berujar telah menugaskan tim khusus untuk memantau jalannya persidangan. Tak main-main, Boy juga memastikan bahwa mereka akan mengawasi setiap langkah Rasman di ruang sidang. Namun meski begitu, ada ancaman besar yang membayangi Rasman, dan Boy mengungkap bahwa dalam sidang kode etik sebelumnya, di mana Rasman telah disidang, Rasman sudah diperingatkan keras. Jika dirinya kembali berulah di persidangan, maka kartu tanda anggota KTA advokatnya akan langsung dicabut. Boy Kanu juga meminta agar persidangan nanti berjalan tertib, tanpa kegaduhan,
tanpa drama berlebihan. Kini sorotan tertuju pada Rasman. Akankah ia bisa menahan diri dan mengikuti aturan? Atau justru ia akan kembali membuat kehebohan yang bisa membawanya pada kehancuran karir? Enggak, saya sudah delegasikan kepada Wakil Ketua Umum untuk memantau, persidangan memantau. Jadi kita tunggu bagaimana hasilnya. Dan saya yakin bahwa tanggal 10 akan berjalan dengan baik. Dalam sidang politik kemarin kan sudah sampaikan bahwa apabila Bang Rasman bukan satu lagi, kita akan cabut KTA. Kita minta supaya Bang Rasman berjalan dengan baik, prosedur yang ada tertib dalam persidangan. Sebenarnya kita minta supaya tenang, menguasai diri, ikuti aturan tata tertib dalam persidangan. Ini poin penting karena ini baru permulaan. Yang paling penting adalah tunggu dalam agenda pembuktian supaya Polres membuktikan secara hukum bahwa beliau tidak bersalah. Ini yang paling penting. Jadi kita nggak usah ribut-ribut dulu, nggak usah bikin gaduh. Yang paling penting adalah ikuti semua tata tertib persidangan. Itu kita sudah minta kepada Polres melakukan itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.